Tentang kenapa satelit tidak jatuh ke bumi. Ini sebenarnya pertanyaan yang bisa diterapkan ke macam-macam peristiwa sih, bukan cuma soal satelit jatuh ke bumi, tapi juga satelit bisa berarti bulan. Jadi intinya kenapa benda-benda langit itu tidak saling bertubrukan satu sama lain? Itu pertanyaan yang sangat menarik sih kalau buat gue. Kayak misalkan di bumi, ini bumi dan ini ada matahari gitu. Matahari kan jauh lebih besar daripada bumi ya, mungkin segini gitu, gue lupa berapa kali, mungkin ribuan kali, jutaan kali lebih besar daripada bumi, gravitasinya lebih besar. Tapi kenapa sih bumi itu nggak terserap, nggak maju ke matahari dan membentur matahari? Itu pertanyaan yang dulu sampai sekarang juga masih sangat menarik buat gue. Atau kenapa bulan juga nggak jatuh ke bumi gitu, kenapa bulan nggak jatuh ke bumi tapi gerakannya berputar, kenapa gitu. Itu pertanyaan yang coba gue jawab lewat video ini sebetulnya. Coba gue eksplorasi, meskipun jawaban gue lagi-lagi pasti tidak sempurna. Gue juga ibaratnya bertanya sambil mikir juga gitu. Jadi yang lo saksikan ini sebetulnya adalah bukan bukan pembelajaran yang pasti tentang mengapa satelit jatuh ke bumi, tapi lebih ke eksplorasi gue sendiri untuk berusaha menjawab pertanyaan ini juga gitu, dengan konsep-konsep yang gue tahu. Nah, langsung aja. Pertama, penjelasan intuitifnya sebetulnya yang kemarin gue udah pikirin. Penjelasan intuitifnya itu sebetulnya sederhana sih. Kenapa satelit tidak jatuh ke bumi? Jadi ibaratnya lo punya satelit nih, katakanlah bulan gitu. Bulan kan satelit bumi ya. Ini bumi, simbolnya E, Earth, dan bulan, Moon. Kenapa bulan tidak jatuh ke bumi? Padahal ada yang namanya gaya gravitasi gitu kan. Gaya gravitasi, kalau bendanya jauh lebih besar, jauh lebih berat, maka dia akan menarik gitu. Bulan akan tertarik ke bumi. Sama seperti kita ya, kita kalau kita lompat tertarik ke bumi, tapi begitupun dengan bulan. Tapi kenapa bulan tidak menabrak bumi? Pertanyaannya itu. Secara intuisi sebenarnya sederhana aja. Sederhana. Jadi selagi bulan ditarik ke bawah, apa yang perlu bulan lakukan? Apa yang perlu benda yang namanya bulan ini lakukan supaya tidak jatuh ke bumi? Yang harus dilakukan adalah dia harus punya gaya lain untuk melawan daya tarik ini. Dan gayanya itu adalah gaya tegak lurus. Jadi selagi dia ditarik oleh gaya gravitasi, dia bergerak juga tegak lurus. Untuk, bukan melawan ya, untuk menghasilkan suatu gerakan yang akhirnya siklikal bentuknya. Jadi bayangin gini. Bayangin ini jaraknya 100 km gitu. Cara supaya bulan itu tidak masuk ke bumi adalah selagi dia bergerak 100 km ke bawah, dia pun harus bergerak 100 km ke samping juga. Di saat yang sama. Kalau dia cuma bergerak 100 km ke bawah doang, posisi air bulan di mana? Ya di sini, nabrak. Tapi kalau dia bergerak 100 km ke bawah, sekaligus 100 km ke kiri, posisi airnya di mana? Posisi airnya akan ada di sini. Gitu. Akhirnya apa? Kalau dia bergerak terus-terusan seperti itu, jadi setiap dia ditarik ke dalam bumi, dia selalu bergerak dengan tegak lurus juga, berbanding dengan arah tarikan itu. Hasilnya adalah gerakan yang siklikal, gerakan yang melingkar. Dan itulah penjelasan yang intuitif, intuisinya.
Kenapa satelit, kenapa bulan nggak jatuh ke bumi, kenapa bumi nggak jatuh ke matahari? Karena selain dia ada gaya gravitasi yang menarik mereka, mereka juga bergerak. Bergeraknya ke arah tegak lurus dari arah tarikan. Jadi kalau dia ditarik ke bawah, dia akan bergerak ke kiri juga gitu. Yang akhirnya membuat gerakannya jadi siklikal seperti yang bisa kita amati gitu. Kenapa ada musim kemarau, musim penghujan, karena ada, atau di Eropa ada 4 musim karena bumi berevolusi, bergerak meliputi matahari, memutar gitu. Sama juga dengan bulan, sama juga dengan satelit gitu. Dan itu kenapa bumi tidak jatuh gitu. Tapi gimana asal mula gerakan menyamping, itu kan pertanyaan yang menarik lagi ya. Kayak kok bisa bergerak? Apakah bumi benda yang hidup gitu kan? Kok bisa bergerak ketika lurus gitu kan? Apakah bumi adalah benda yang hidup gitu? Sebenarnya enggak. Sebetulnya ya hukum Newton. Ingat hukum gue lupa hukum berapa, hukum 1 kayaknya. Benda kalau terus bergerak akan bergerak terus selama tidak ada yang menghalangi dia. Di bumi ada gaya gesek, ada permukaan lantai. Kalau lo di atas meja lo gelindingin bola, pasti dia akan berhenti. Kenapa? Karena ada gaya gesek di lantai yang melawan gerakan bola itu. Pun sama dengan di air gitu, ada gaya gesek di air gitu, yang menahan benda. Tapi lo bayangin benda di udara, atau benda bukan di udara, di luar angkasa, sangat sedikit molekul, nggak ada gaya geseknya. Akhirnya apa? Akhirnya benda seperti bulan, seperti bumi bisa terus bergerak gitu, nggak berhenti karena nggak ada yang memberhentikan mereka. Makanya mereka bisa terus bergerak ke samping gitu. Itu. Dan lo bisa perhatiin aja kalau di bumi ya, kalau lemparin aja di udara gitu, meskipun di udara masih banyak molekul ya dibandingkan dengan luar angkasa, tapi relatif tidak terhentikan. Kalau lo lempar benda, misalkan lo lempar bola dari di gedung deh, lo lempar bola gitu kan, lo punya bola, lo lempar ke bawah gitu, pasti bendanya akan terus ke bawah, nggak ada yang berhentiin dia, karena nggak ada gaya gesek yang kuat dari udara gitu, sampai dia berhenti ketika nyampe di tanah. Nah gitu pun dengan di luar angkasa lo bulan bergerak, nggak ada yang menghentikan dia, nggak ada udara, sangat sedikit bahkan, nggak ada tanah, nggak ada apapun, jadi dia bisa terus bergerak secara tegak lurus gitu, untuk menciptakan gerakan melingkar ini gitu. Jadi itu alasan intuisinya gitu. Tapi pertanyaan yang lebih jauh juga bisa kita tanyakan, kayak kenapa sih, apa awal mulanya kok dia bisa mendapatkan gaya dorong itu gitu. Pasti kan ada awal mulanya. Kalau bola dijatuhin pasti ada awal mulanya orang mendorong bola itu gitu kan. Kalau bulan apa awal mulanya, kalau bumi apa awal mulanya dia bisa bergerak gitu. Itu gue tidak tahu jawabannya. Mungkin jawabannya tadi ditelusuri sampai Big Bang gitu, ada ledakan dahsyat yang boom, tiba-tiba membuat ledakan itulah yang mendorong, yang tiba-tiba menciptakan ada bumi, ada bulan. Itu eksplorasi lain lah, tapi intinya ada gerakan itu, dan gerakan itu bisa terus menerus bergerak. Kenapa? Bukan karena ada mesinnya, bukan karena ada apanya, tapi karena tadi hukum gravitasi, hukum Newton. Kalau benda terus bergerak, dia akan terus bergerak gitu, sampai ada yang menghentikannya. Dan di luar angkasa, gaya gesek itu ya sangat sedikit gitu, udara bahkan sangat sedikit gitu, akhirnya benda bisa terus bergerak gitu. Itu secara intuisi gitu. Secara intuisi ada gerakan tegak lurus gitu. Terus penjelasan yang kedua adalah penjelasan teknisnya gitu. Ini yang rada ribet nih sebetulnya. Penjelasan teknis, bentar, kok mau pause dulu. Di penjelasan teknis ini gue cuman mau eksplorasiin aja sih. Kita kan tahu tadi kalau benda itu harus bergerak tegak lurus supaya bisa
menghindari dari ditelan oleh bumi gitu kan. Jadi selagi yang namanya bulan ini diserap sama gravitasi ke bawah, dia harus bergerak ke samping tegak lurus. Begitupun ketika dia sudah di sini, ketika di sini gaya gravitasinya ke sini, dia bergerak tegak lurus ke sini. Akhirnya menciptakan gerak melingkar. Tapi pertanyaannya yang lebih teknis adalah seberapa cepat dia harus bergerak gitu. Itu pertanyaannya kan, itu yang mau gue cari tahu gitu. Tapi disclaimer aja, ini sebetulnya lebih ke bukan eksplorasi yang nilainya bakalan pasti, karena pertama mungkin saja gerakan bulan itu bukan gerak melingkar yang benar-benar full circle gitu antara bumi dan bulan. Bisa jadi gerakannya itu lebih ke elips gitu. Ini harus gua masih belum nyari tahu lagi gitu. Ini lebih ke asumsi aja, kalau andaikan bulan dan bumi gerakannya melingkar sempurna, berapa sih kecepatan menyamping bulan ini supaya dia bisa menghindar dari gaya gravitasi bumi gitu. Supaya bisa, bukan menghindar ya, supaya bisa bergeraknya melingkar gini, nggak tertelan oleh bumi gitu. Dan untuk mencari tahunya sebetulnya sederhana aja sih sebetulnya. Kita bisa dapetin dari rumus A sama dengan V kuadrat per R gitu. A ini artinya, ini dalam rumus gerak melingkar ya. Jadi kalau lo ada di dalam gerakan yang melingkar, jadi misalkan lo bergerak dengan melingkar, ini ada benda satu, ada benda dua. Benda satu ini ditarik dalam percepatan tertentu, A itu artinya percepatan, atau dalam hal bulan ini gravitasi bumi. Kemudian dia bergerak ke samping juga sehingga gerakannya jadi cyclical. Ada V, dan ada radiusnya R, atau jari-jari atau jarak antara benda satu dan benda dua yang menariknya. Kalau kita tahu 3 variabel ini, kita bisa dapat rumus A adalah V kuadrat per R. Jadi kalau mau nyari kecepatan, seberapa cepat bulan itu bisa bergerak supaya tidak tertelan bumi, supaya gerakannya melingkar, maka tinggal kita ganti bentuknya jadi V kuadrat adalah A per R, A kali R, dan V adalah akar dari A kali R. Akar dari gravitasi dikalikan jari-jari. Udah, sebenarnya kalau kita mau nyari tahu seberapa cepat bulan itu harus bergerak supaya bisa bergerak menjauhi dari bumi sehingga gerakannya melingkar, untuk cari tahu kecepatannya kita tinggal cari akar dari berapa percepatan gravitasi bumi, dan dikalikan sama berapa jarak antara bulan dan bumi. Udah, kalau sudah tahu itu sebetulnya udah bisa dapat gitu. Lo tinggal googling aja berapa besar gravitasi bumi ke bulan dan berapa radius bulan ke bumi gitu. Bakal langsung tahu. Cuman yang lebih menarik buat gue adalah dari mana sih dapat rumus A adalah V kuadrat per R itu ini. Ini yang lebih menarik buat gue. Dan bahas soal kenapa rumusnya adalah A sama dengan V kuadrat per R dalam gerak melingkar. Ini penjelasan yang teknis banget, jadi kalau lo merasa terlalu kompleks, terlalu ribet, bisa skip aja sebetulnya. Yang penting tadi penjelasan intuisinya udah dapet. Ini untuk tahu secara pasti aja berapa sih kecepatan yang dibutuhkan gitu dari suatu benda, tadi katakanlah bulan, supaya tidak tertelan oleh bumi gitu. Dan untuk cari tahu kenapa dapat rumusnya ini, sebetulnya diambil dari mana rumusnya? Diambil dari sifat dari gerak melingkar itu sendiri gitu, karakteristiknya. Jadi karakteristiknya apa? Karakteristiknya tadi yang udah kita jelasin, yang udah gue jelaskan adalah bahwa dalam gerak melingkar itu intinya adalah
suatu benda bergerak dengan kecepatan tertentu yang konstan secara tegak lurus dengan arah tarikannya gitu, arah A, atau dalam konteks bulan dan bumi ya gravitasi gitu. A itu percepatan acceleration, dan percepatan yang menarik benda, kalau percepatan yang menarik bulan kan adalah gravitasi bumi gitu. Jadi dia tegak lurus gitu, di sini tegak lurus, dan ketika dia di sini katakanlah gua mau gambar lintasan melingkarnya dulu. Jadi tentu tidak sempurna ya, cuman ya udah. Di sini dia tegak lurus, di sini pun dia tegak lurus gitu kan. Di sini ada G, di sini set dia V gitu kan. Mungkin gua gambar gitu. Jadi katakanlah ini V1 dan ini adalah R1. R artinya jari-jari atau jarak antara benda yang ditarik dan benda yang menarik gitu. Ini R1, ini R2. Dan dalam gerak melingkar ya R-nya selalu sama gitu, karena lingkaran kan. Lingkaran itu jari-jarinya selalu sama. Ini ke sini sama, ini ke sini sama, ini ke sini sama. Ini R2. Ini V2. Gitu. Oke. Dan dari sini kita bisa membangun beberapa segitiga gitu, beberapa segitiga vektor gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa menggambarkan hubungan antara variabel-variabel ini dalam suatu bangunan segitiga gitu. Maksudnya gimana? Kita bisa lihat antara R1 dan V1 kan bisa dibikin hubungannya kayak gini kan. Ini ada R1, ini ada V1. Ada semacam segitiga gitu. Ini panjangnya R1, ini panjangnya V1 gitu. Segitiga vektor maksudnya arahnya ya. Kalau R1 arahnya ke bawah, berarti V1 arahnya ke kiri, tegak lurus gitu kan. Akhirnya kita bisa bentuk semacam segitiga dari sini gitu. Namanya segitiga vektor. Vektor tuh melihat arahnya gitu. Sama juga dengan segitiga yang kedua gitu, antara V2 dan R2. Sebenarnya sebangun kan sama V1 dan R1. Karena V2 dan R2 pun bentuknya segitiga siku-siku juga kan. Karena R2 dan V2 ya tegak lurus juga sama gitu. Nah, kemudian hubungan lain yang bisa kita gambarkan juga adalah bentar, ini sebenarnya sama aja kayak kita copy paste aja sebetulnya. V2 dan R2. Oke, tinggal ganti namanya V2 R2. Kemudian V1 dan V2 juga kita harus perhatiin bahwa dalam gerakan melingkar arahnya selalu berubah, arah kecepatannya. Lihat awalnya ke sini V1, agak ke atas gini. Kemudian jadi ke bawah. Set. V2 gitu kan. Jadi arahnya nih bisa membentuk segitiga gitu kan, segitiga vektor. Membentuk sudut tertentu gitu kan. Kenapa arahnya berubah ya? Karena terus ditarik gitu. Bayangin aja kayak ini anggap ada paku. Ini ada meja. Ini meja, ini paku. Terus ada tali. Terus lo taruh bola gitu. Lo dorong bolanya ke sini. Apakah bolanya akan terus mengarah ke sana? Enggak, bolanya akan melingkar gitu. Kenapa melingkar? Karena dia bergerak ke sini terus, tapi setiap dia bergerak ke sini dia ditarik juga sama pakunya gitu. Persis kayak bolan dan bumi gitu. Jadi dia selalu tegak lurus tapi arahnya selalu berubah. Begini, begini, begini. Karena apa? Karena ada gaya percepatan tadi. Atau kalau dalam konteks bulan dan bumi ada gravitasi tadi gitu. Gitu. Bentar. Oke. Nah, jadi bisa digambarkan dalam bentuk segitiga gitu. Ini bisa dibilang adalah delta V, perubahan arah kecepatannya gitu. Ini delta V nilainya ya segini gitu.
Jadi untuk mengubah arah V1 ke V2 dari yang ke sini ke yang ke sini, dia harus ya bergerak ke bawah gitu kan. Jadi delta V itu adalah perubahan arahnya, yang mana arahnya adalah perubahannya ke bawah gitu. Dan dalam segitiga vektor ini disimbolkan dengan delta V ini. Ini. Yang panjangnya ya segini. Ini dalam segitiganya gitu. Sama juga dengan ya R-nya gitu, R1 dan R2 gitu. R1 R2 juga bentukannya gini. R1 R2. Set. Gitu kan. Nah, kita bisa, gue mau mensejajarkan dulu supaya lebih mudah. Di halaman baru aja. Oke, ini R1 R1. Kemudian ada V2 R2. Kemudian ada V1 dan V2. Ini delta V. Ada R1 dan R2. Delta R. Perubahan jari-jari sama konsepnya kayak perubahan V ini tadi. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa segitiga ini dan segitiga ini itu segitiga yang sebangun. Kenapa gitu? Karena bayangin aja untuk membuat segitiga. Ini kan R1, ini R2. Gampangnya gue kopas aja deh. Bayangkan gue mengkopas R1 ini. Kita copy. Set, ini kan R1 nih. Untuk membuat dia kayak gini kan berarti harus dimiringin dikit gitu kan. R2. Gue kopas tapi gue miringin gitu. Layout. Bukan. Group. Oke. Nah. Jadilah segitiganya. Gitu kan. Karena V1 dan V2, karena V1 tegak lurus dengan R1, kita bisa bayangin ini tuh sebagai gimana ngejelasinnya. Gue susah menemukan kata-kata yang tepat, tapi kita bisa ibaratkan kayak gini, gampangnya gini deh. Gue coba ganti segitiganya. Kita coba putar segitiga ini lagi deh. Kita coba putar segitiga ini. Kita putar segitiganya set 90 derajat. Nah, lo bisa lihat akan jadi seperti ini. Aduh. Ini terlalu gede. Wah, gede banget ya. Bentar. Oke, kita ulang. Ya udahlah, gak apa-apa. Ini intinya V1, ini R1. Kemudian kita bisa gambar lagi kalau kita putar balik, ini jadi V2, ini jadi R2. Lo bisa lihat V1 sama R1 sebetulnya ibarat satu garis yang sama kan. Tapi R1 lebih panjang, V1 lebih pendek. Gue harap lo bisa mengerti visualisasinya gitu. Sama dengan V2 dan R2 gitu. Jadi kalau kita bikin segitiga yang ada R1 sama R2 nya kayak miring kayak begini. Nih. Berarti sama aja dong. Ini ibarat V1 dan V2 juga gitu. Artinya keduanya adalah segitiga yang sebangun gitu. Artinya ini ibaratnya R1 R2. V1 V2 tuh ibaratnya segitiga yang sama tapi lebih kecil aja. V1 V2 gitu. Delta V ini delta R.
Jadi keduanya adalah segitiga yang satu bangun gitu. Sudut-sudutnya sama, cuman ini aja yang berbeda, besarnya yang berbeda gitu. Gue harap lo bisa mengerti visualisasinya gitu. Yang artinya kalau segitiga sebangun, perbandingan sisi-sisinya itu sama. Artinya apa? Artinya R1 per R2 adalah V1 per V2 juga gitu. Kita kembaliin segitiganya lagi. Kayak gini, R1 R2 delta R V1 V2 delta V. Dan apa itu percepatan? Percepatan adalah delta V per delta T. Oke. Delta V per delta T. Dan kemudian kita bisa coba ngotak-ngatik dari sini gitu kan. Berarti gue juga sambil mikir ya. Berarti kita bisa coba R-nya deh, berarti delta R satu adalah delta V per V1. Maksudnya R1. Gue masih belum nemu nih. Gimana caranya intinya supaya dapat formula A sama dengan V kuadrat per R tadi. Gue pengen ngotak-ngatik dari persamaan segitiga ini. Bahwa R1 per R2 adalah V1 per V2. Bentar gue mau mikir dulu. Kita bisa melihat juga dari sini sih. A adalah delta V per delta T. Dan apa itu V? V kan adalah perubahan dari jarak delta R-nya per delta T gitu. Oke. Terus dari sini bentar. Oke, kasih waktu gue untuk mikir dulu. Oke, setelah gue ngeliat catatan gue sebelumnya, emang ini sering kali terjadi. Catatan yang sebelumnya jauh lebih pintar daripada catatan yang sekarang ya. Di akhirnya gue nemuin bahwa yang kita pakai ternyata adalah delta R per R1 gitu, sama dengan delta V per V1 gitu. Dan ingat rumusnya. Rumus jarak apa? Rumus kecepatan ada apa? V adalah delta R per delta T, perubahan jarak per perubahan waktu, dan A adalah delta V per delta T gitu kan. Dari sini kita bisa ganti delta R adalah V kali delta T kan, berarti V kali delta T per R. Bentar, gue mending di halaman baru aja. Oke. Kita bisa ganti delta R jadi V kali delta T, berarti V kali delta T per R1 bisa kita ganti sama R karena nilai jari-jari selalu sama di dalam lingkaran. Kemudian delta V kita bisa ganti jadi A kali delta T per V karena dalam gerak melingkar ini gerak kecepatannya selalu sama. Kemudian delta T bisa sama-sama dicoret, berarti V per R adalah A per V. Kemudian jadinya V kuadrat adalah A kali R gitu. Alias ini gambar R dan V gue mirip sih. Alias A adalah
V kuadrat per R, dapatlah rumus ini gitu. Sehingga kalau lo mau nyari tahu nih ada bumi, nih ada bulan, berapa kecepatannya bulan yang harus dia punya supaya bisa kabur dari bumi, lo tinggal nyari dengan cara V kuadrat adalah A kali R, berarti V adalah akar dari A kali R. A itu apa? Gravitasi bumi. R itu apa? Jari-jari. Jarak antara bulan ke buminya berapa gitu. Dapatlah ntar lo hasilnya gitu. Yang akan gue lakukan, tapi gue akan coba visualisasikan ini di aplikasi visualisasi programming untuk Python gitu. Tapi itu nanti gitu. Oke, kalau gitu gue harap lo bisa cukup mengerti lah secara teknis gimana bisa nemuin rumus ini gitu. Jadi gue lebih tertarik kepada gimana sih rumusnya bisa ketemu supaya kita tahu berapa kecepatannya gitu. Dan lo bisa lihat, gue harap lo bisa mengapresiasi bahwa rumus ini didapatnya dari situ, dari sifat gerak melingkar itu sendiri gitu, dimana kecepatan tegak lurus dengan jari-jari dengan percepatan gitu. Oke, kalau gitu